Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Halo guys, perkenalkan nama saya Mona Avanti dengan NIM 0601232065 dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Ilmu Perpustakaan Stambuk 2023. Di video ini saya akan sedikit memaparkan mengenai demokrasi. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau rakyat negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno di mana demos berarti rakyat atau kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Definisi demokrasi secara umum diartikan melalui dua perspektif, yaitu analisis bahasa dan terminologi. Secara epistemologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang merujuk pada penduduk atau rakyat dan kriten atau kratos yang mengacu pada kekuasaan atau kedaulatan. Jenis-jenis demokrasi yang pertama itu demokrasi perspektif. Warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlihat dalam pengambilan keputusan politik melalui referendum atau inisiatif rakyat. Yang ketiga, demokrasi parlementer. Pemilihan umum untuk membentuk parlementer yang kemudian memilih kepala pemerintahan. Yang keempat, ada demokrasi konsensus. Berupaya mencapai kesepakatan melalui dialog, negosiasi, dan konsensus antara berbagai kelompok atau partai politik. Yang kelima, ada demokrasi deliberatif. Menekankan pada diskusi dan pemikiran yang mendalam dalam pengambilan keputusan politik. Yang keenam, ada demokrasi elektronik. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Contoh demokrasi itu, yang pertama ada demokrasi Athena, negara kota Athena yang pertama kali muncul dalam pemikiran tentang hubungan antara negara dan hukum di Yunani kuno. Yang kedua, demokrasi Amerika Serikat, sistem pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan individu dan hak-hak politik rakyat. Berikut ada beberapa sistem demokrasi yang umum yang dikenal. Yang pertama itu demokrasi representatif. Warga negara yang memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Para wakil ini duduk di lembaga-lembaga pemerintahan seperti parlemen atau kongres, di mana mereka membuat keputusan atas nama rakyat. Pemilihan umum secara periodik diadakan untuk memilih para wakil ini. Yang kedua, demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat secara langsung memberikan suara atau mempengaruhi keputusan politik melalui referendum atau inisiatif rakyat. Demokrasi langsung biasanya berlaku dalam skala yang lebih kecil, seperti dalam pemilihan lokal atau pengambilan keputusan komunitas. Yang ketiga, ada demokrasi parlementer, melibatkan pemilihan umum untuk membentuk parlementer yang kemudian memilih kepala pemerintah, seperti Perdana Menteri atau Presiden. Kepala pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Demokrasi parlemen umumnya memiliki pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Yang keempat, ada demokrasi konsensus, berupaya mencapai kesepakatan melalui dialog dan konsensus di antara berbagai kelompok atau partai politiknya. Tujuan adalah mencapai kesepakatan yang luas dan memperhatikan kepentingan semua pihak termasuk minoritas. Yang kelima, ada demokrasi deliberatif, menekankan pada diskusi dan pemikiran yang mendalam dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat secara aktif terlihat dalam dialog dan debat mengenai masalah politik dengan harapan mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencapai kesepakatan rasional. Yang keenam, demokrasi elektronik, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan pengukutan suara elektronik, konsultasi online, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi online lainnya. Yang ketujuh, ada demokrasi direktorasi, memilih pemimpin atau wakil-wakil mereka untuk memiliki mereka dalam pengambilan keputusan politik. Pemilihan umum secara periodik diadakan untuk memilih para wakil ini. Yang ke-8, ada demokrasi inrektorik, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik, tetapi tidak secara langsung memilih pemimpin. Pemilihan umum secara periodik diadakan untuk memilih para wakil ini. Yang ke-9, ada demokrasi semi-direktori, rakyat secara langsung memilih beberapa wakil, tapi tidak semua wakil. Pemilihan umum secara periodik diadakan untuk memilih wakil ini. Yang ke-10, ada demokrasi semi-indirektori. Rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik, tetapi tidak secara langsung memilih beberapa wakil. Pemilihan umum secara periodik diadakan untuk memilih para wakil.
Peran masyarakat dalam demokrasi Indonesia sangat penting dan kompleks. Berikut ada beberapa aspek pentingnya. Yang pertama itu ada advokasi. Masyarakat sipil berperan sebagai advokasi mempengaruhi kebijakan publik dan memberikan aspirasi kepada elemen-elemen yang dapat membuat keputusan langsung. Yang kedua ada empowerment. Masyarakat sipil secara aktif bergerak memperdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Yang ketiga ada social control. Masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya, memastikan berkelangsungan demokrasi yang matang. Yang keempat ada partisipasi dalam pemerintahan. Masyarakat berperan aktif dalam proses pemerintahan daerah yang demokratis, termasuk perencanaan dan pelaksanaannya program, dialog dengan publik, dan pengambilan keputusan. Yang kelima itu ada pengawasan dan pengontrolan. Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas dan mengontrol jalannya proses demokrasi, memastikan keberlangsungannya demokrasi yang matang dan tidak menyimpang dari jalurnya. Yang keenam itu ada pengembangan kesadaran dan kemampuan. Masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, memastikan keberlangsungannya demokrasi yang matang. Yang ketujuh ada pengembangan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat sipil berperan dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar demokrasi di Indonesia, memastikan keberlangsungannya demokrasi yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Kesimpulannya adalah, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk mempertahankan demokrasi yang sehat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mengawasi pemerintah, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dea Rusyono MA mengenai bagaimana gambaran perjalanan demokrasi Indonesia dan bagaimana dengan sistem demokrasi yang tidak berjalan. Apa solusi menurut pendapat saudara? Perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase yang signifikan. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat. Fase awal itu dari 1945 sampai 1959. Konstitusi 1945. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan segera ditetapkan Konstitusi 1945 yang berisi dasar-dasar negara dan sistem pemerintahan. Yang kedua itu pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara dipimpin oleh Soekarno yang juga sebagai presiden pertama Indonesia. Yang ketiga, pemilihan umum pertama. Pemilihan umum yang pertama diadakan pada tahun 1955, namun hasilnya tidak memuaskan dan dipandang tidak demokratis. Fase keterpurukan itu dari tahun 1980 sampai 1998. Keterpurukan demokrasi, pemerintahan Soekarno mengalami keterpurukan dan kekuasaan menjadi semakin otoriter. Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966, Soekarno menggantikan pemimpin Orde Baru yang fokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan hak asasi manusia menjadi terbatas dan tidak terlalu diprioritaskan. Fase reformasi 1998 sampai 2014. Soekarno mengalami kemunduran di Indonesia dan mengalami reformasi politik fokus pada demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemilihan umum berkelanjutan diselenggarakan dan menghasilkan hasil yang lebih demokratis. Sistem hukum di Indonesia mulai diperbaiki dan perlindungan hak asasi manusia menjadi lebih terjamin fase kini 2014 sampai sekarang. Pengembangan demokrasi. Indonesia terus mengembangkan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Mengembangkan sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia lebih terjamin. Keterbatasan demokrasi. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berkembang, masih terdapat beberapa pembatasan seperti korupsi dan pembatasan hak asasi manusia. Sistem demokrasi yang tidak berjalan. Itu yang pertama, korupsi. Korupsi menjadi salah satu masalah utama yang menghambat demokrasi di Indonesia. Keterbatasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia masih terbatas dan tidak terlalu diprioritaskan. Transparansi dalam pemerintah masih kurang dan tidak terlalu diprioritaskan. Solusinya itu pengawasan dan pengendalian korupsi. Korupsi harus dilindungi dan pengendalian dengan lebih baik. Perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus diprioritaskan dan dilindungi dengan lebih baik. Transparansi pemerintah harus diprioritaskan dan ditingkatkan. Mengembangkan sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk melindungi hak asasi manusia. Pengembangan keterampilan politik. Keterampilan politik harus ditingkatkan untuk mempertahankan tantangan demokrasi di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam solusi, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.